Perkenalkan, nama saya Happy Okta Hedianti dengan NIM 230210401108. Perkenalkan, saya Nurmala Putri Anjani dengan NIM 230210401107. Perkenalkan, nama saya Gisla Novi Ramadhani dengan NIM 230210102041. Perkenalkan, nama saya Rania Ulansari dengan NIM 230 210 10 20 63. Perkenalkan, nama saya Aura Miliana Tasyaka Putri dengan NIM 230210102007. Laos adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Secara geografis, Laos terletak di tengah antara negara Asia Tenggara lainnya. Sebelum menjadi negara komunis, penerapan pemerintahan Laos adalah pemerintahan kerajaan. Pada tahun 1975, ada sebuah gerakan yang bernama Pathet Lao yang dipimpin oleh Kaisar Nippon Phiheng, yang mana beliau berhasil merebut kekuasaan pemerintahan kerajaan tersebut. Sehingga sejak saat itu, Laos menjadi negara komunis dengan sistem partai tunggal, yang bisa disebut juga dengan Partai Revolusioner Rakyat Laos. Kedudukan ideologi komunis di negara Laos memiliki beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik tersebut yaitu yang pertama aspek politik, marxisme, dan leninisme, yang mana ini menekankan pada kepemimpinan kelas pekerja, penolakan sistem kelas, masyarakat tanpa kelas. Yang kedua ada aspek ekonomi, sentralisasi menjadi titik pemerintahan negara Laos yang memegang kendali pada bidang ekonomi. Ideologi komunis memiliki jangkauan pemberdayaan yang bertujuan pada sektor keterlibatan warga dalam pemerintahan. Sektor keterlibatan warga tersebut yaitu yang pertama, kolektivisasi pertanian, yang kedua ada mencanangkan pendidikan dan juga propaganda untuk menyebarluaskan ideologi komunis, dan yang ketiga yaitu pembatasan kebebasan, yang mana pemerintahan membatasi kebebasan dalam bergaul, beragama, dan juga berekspresi serta berkumpul secara sesama. Latar belakang negara Laos menganut ideologi komunis. Laos menganut ideologi komunis sejak tahun 1975 setelah revolusi Laos yang dipimpin oleh Pathet Lao, sebuah gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1950. Berikut beberapa faktor yang melatar belakangi penyebaran ideologi komunis di Laos sebagai berikut. Yang pertama yaitu Perang Indochina Pertama tahun 1946 sampai 1954. Yang kedua yaitu Perang Saudara Laos 1953 sampai 1975. Yang ketiga yaitu kemenangan komunis di Vietnam, dan yang keempat yaitu dukungan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan ideologi komunis di negara Laos dengan aspek bidang politik, hukum, agama, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu politik. Sistem pemerintahan disusun dengan kabinet parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaan ditunjang oleh presiden dan wakil presiden yang secara langsung tergabung dalam majelis unikameral yang anggotanya beranggotakan mufakat. Kedua, aspek bidang hukum. Laos mewarisi hukum perdata dari administrator kolonial Prancis. Kode sipil asli mempertimbangkan hukum adat Laos. Undang-undang yang direvisi mengikuti bentuk dan ciri khas dari hukum perdata kolonial Prancis. Hukum adat dipraktikkan secara luas oleh masyarakat etnis Laos, tetapi tidak dianggap secara formal dalam hukum. Ketiga, aspek bidang agama. Aspek bidang agama ini sangat sensitif pada penerapannya. Hal ini dibuktikan oleh adanya dominasi agama Theravada yang tersebar lebih dahulu sebelum agama Islam, sehingga agama Islam menjadi minoritas. Keempat, aspek bidang sosial budaya. Agama Theravada menjadi faktor penting dalam masyarakat, berupa kesenian, makanan, tari-tarian, dan juga cerita rakyat. Hal ini memiliki latar belakang agar masyarakat dapat menikmati beberapa ciri khas yang menjadi daya tarik negara Laos. Kelebihan dan kekurangan penerapan ideologi komunis di negara Laos dengan negara lain yang menganut ideologi serupa atau ideologi komunis. Beberapa aspek kelebihan dan kekurangan penerapan ideologi komunis di negara Laos dengan negara yang menganut ideologi serupa, yaitu sebagai berikut. Kelebihan ideologi komunis di negara Laos memiliki kesamaan dengan negara Cina, yaitu menyamaratakan sistem pemerintahan dengan satu partai pokok atau partai tunggal. Ideologi komunis di negara Laos dan Cina menjadikan struktur masyarakat itu sama, terkecuali pada barang dan properti. Ideologi komunis memberikan kemudahan dalam mengendalikan kegiatan atau peristiwa yang terjadi, yaitu inflasi, pengangguran, perekonomian, dan lain-lain. Kekurangan pada awal pergerakan ideologi negara Laos sangat bergantung pada suplai bantuan luar negeri, sehingga pemerataan kesejahteraan belum tercapai sepenuhnya. Ideologi komunis menjadikan semua lapisan masyarakat itu sama, sehingga beberapa hal diwajibkan sesuai dengan peraturan yang ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan, namun di negara Laos, setiap masyarakat diperbolehkan menganut agama. Apakah ideologi komunis dapat diterapkan di Indonesia? Pergerakan komunis sejatinya merupakan ideologi yang merancangkan arti kebersamaan dengan wujud semua masyarakat memiliki hal yang sama. Tetapi secara harfiah, ideologi komunis memiliki aturan yang berbeda pada lingkup pemerintahan ataupun warga negara. Ideologi komunis pada awal kemerdekaan Indonesia pernah diterapkan dan disebarkan yang mengakibatkan peristiwa pada tanggal 30 September.
oleh Gerakan Organisasi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Komunisme dilarang di Indonesia karena adanya TAP MPRS nomor 25 pada tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan komunisme ataupun mengembangkan paham ajaran komunisme. Perbandingan penerapan ideologi komunis di negara Laos dengan ideologi Pancasila di negara Indonesia. Berbagai aspek perbandingan ideologi komunis dan ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ideologi komunis hanya menerapkan adanya satu partai, yaitu partai pokok atau partai pusat. Sedangkan ideologi Pancasila menerapkan adanya banyak partai atau disebut dengan multipartai. Yang kedua, ideologi komunis menekankan penyamarataan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan ideologi Pancasila menekankan setiap lapisan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, ideologi komunis berlaku secara tertutup, sedangkan ideologi Pancasila berlaku secara terbuka sesuai dengan peraturan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang. Yang keempat, ideologi komunis kedaulatannya berada pada pemerintah yang diikuti oleh warga negaranya, sedangkan ideologi Pancasila kedaulatannya berada pada rakyat sesuai dengan arti Pancasila. Yang terakhir, ideologi komunis tidak memberlakukan HAM, sedangkan ideologi Pancasila memberlakukan HAM sesuai dengan ideologi tersebut. Kesimpulannya, penerapan ideologi komunis di negara Laos merupakan gambaran bentuk ideologi secara tertutup yang tetap memberikan warga negaranya untuk memeluk agama sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, dengan menyamaratakan semua rakyatnya terkecuali barang dan properti adalah milik pemerintahan. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang diterapkan di Indonesia sejak masa Orde Baru berakhir. Ideologi Pancasila mengedepankan hak-hak dan kewajiban setiap masyarakat sesuai Pancasila dan beberapa aspek hal berada di tangan rakyat dengan wujud penerapan berupa demokrasi.